Salam. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saat ini berada, baik di Hong Kong, saudara saya yang ada di Makau, di Indonesia sekalipun. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan dalam ibadah hari ini. Kita akan segera mulai. Mari kita tunduk kepala sejenak. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mulia. Dialah Bapa yang kekal. Mari saudara, kita buka ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu berikan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita saat ini. Mari kita satukan hati kita, kita akan masuk dalam ibadah dengan fotum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap bersorak-sorai dengan rasa syukur kita di hadapan-Nya, karena Dialah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah
yang kita percaya adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang selalu mencintai kita, bahkan memberkati kita yang berlimpah-limpah. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, dan kirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan girakan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hai. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan membuka Mazmur. Mari kita buka Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyatakan syukur kita karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Di hidupku
Jemaat Tuhan, mari kita akan masuk dalam mendengarkan firman Allah. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa supaya roh Tuhan membimbing kita, menuntun kita, dan memberikan kita pengertian untuk memahami akan firman Tuhan, bahkan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena saat ini kami tidak berada di tempat lain, tapi kami berada di sekitar firman-Mu. Kami akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kami hari ini. Berkati supaya firman-Mu yang akan disampaikan, Roh-Mu yang kudus dapat menghidupkan tiap-tiap kata dan kalimat, sehingga itu dapat menjadi berkat untuk setiap kami. Berbicara kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab sebagai dasar dari firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita baca dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan untuk kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema dari firman Tuhan kita hari ini ialah memiliki roh kemuliaan. Memiliki roh kemuliaan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita semua sudah memiliki roh Tuhan, yaitu roh Allah. Roh Tuhan adalah roh yang hidup. Itulah sebabnya roh itu menggerakkan kita untuk kita dapat memiliki hidup yang baru, ya. Dan roh yang hidup itu juga menggerakkan kita untuk dapat melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan dengan roh itu juga kita dapat berseru kepada Allah sebagai Bapa, sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dan Galatia 4 yang ke-6, bahwa melalui roh Allah itu kita dapat berseru kepada Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa itu, sebagai Bapa, dengan kata Aba atau Bapa. Kata Bapa menunjukkan satu hubungan yang sangat erat dengan kita. Kalau dia Bapa, itu berarti kita menjadi anak-anaknya. Satu relasi yang sangat dekat dan intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, roh Allah yang hidup yang berkuasa itu, roh itu juga disebut roh kemuliaan. Ya, sebagaimana tema kita hari ini dan di dalam nas pembimbing yang kita sudah baca bersama, bahwa
itulah roh kemuliaan. Nah, kita akan belajar dari tema ini, yaitu berkat yang akan kita peroleh karena kita memiliki roh kemuliaan. Apa saja berkat yang akan kita peroleh? Yang pertama, ialah bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi berbagai penderitaan. Itu poin yang pertama. Roh kemuliaan itu mempunyai berkat yang kita peroleh, ialah bahwa Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi berbagai penderitaan. Kalau kita baca di dalam ayat 12 dan ayat yang ke-13, di situ dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kalau kita memperhatikan, Roh Kudus memberikan kekuatan di sini ialah karena itu tidak terlepas dengan penderitaan, ya, kesusahan, ya. Karena penderitaan atau kesusahan merupakan satu keadaan yang sering atau biasa terjadi terhadap orang percaya. Jadi penderitaan bukan sesuatu yang asing, ya. Sehingga dikatakan di sini, dan kalau kita memperhatikan apa itu penderitaan, ya, tentu sebagaimana dalam teks ini karena berbicara tentang penderitaan, penganiayaan, maka yang pertama tentu ialah penderitaan karena Kristus. Menderita karena Kristus. Kita dianiaya karena Kristus, ya. Itu orang percaya dimanapun pasti mengalami. Yang kedua ialah penderitaan akibat sakit penyakit, ya, sebagaimana yang terjadi saat ini, atau gempa bumi dan berbagai bencana yang lain. Itu memang sesuatu yang biasa terjadi. Sehingga dikatakan di dalam ayat pertama tadi bahwa jangan kamu heran di saat diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan yang seolah-olah dianggap sesuatu yang luar biasa. Karena penderitaan itu hal yang biasa, yang merupakan bagian daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, sebagaimana orang Yahudi yang kalau kita lihat dalam hari Holocaust, yaitu tentang bagaimana 6 juta orang Yahudi yang dibunuh di Polandia, yang itu dikatakan bahwa alasannya hanya simpel, karena mereka lahir sebagai orang Yahudi. Mereka mengalami penganiayaan seperti itu. Sama dengan kita. Kita juga kenapa seringkali mengalami penderitaan? Hanya karena satu alasan, karena saudara dan saya orang Kristen, saudara dan saya percaya kepada Yesus, sehingga seringkali penderitaan itu kita alami, penganiayaan itu kita alami, ya. Padahal tidak semua orang tidak suka dengan penderitaan, tapi bagi kita yang percaya, maka penderitaan itu dengan sendirinya akan datang, ya. Sehingga kalau kita memperhatikan tentang penderitaan ini, yaitu yang pertama ialah Yesus sebagai Tuhan yang kita percaya, Dia juga mengalami penderitaan. Bahkan penderitaan itu merupakan langkah menuju kepada kemuliaan. Sehingga kalau berbicara tadi tentang roh kemuliaan, itu berarti disitulah Roh Kudus memampukan kita untuk setia dalam penderitaan, sehingga membuat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaannya dalam Yohanes 12 ayat yang ke-23 dan 24. Yohanes 12 ayat yang ke-23 dan 24. Di situ dikatakan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Di sini Yesus berbicara tentang kemuliaan yang dia akan terima. Kemuliaan di sini adalah penderitaan, ya. Penderitaan salib yang dia akan alami, karena Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan. Tapi Yesus katakan saatnya Anak Manusia dimuliakan, ya. Tentu murid-murid saat itu belum paham, tapi Yesus sangat tahu apa yang dia katakan, bahwa itulah penderitaan yang dia akan alami. Kemudian Yesus lanjutkan dalam ayat 24 tadi, itulah dikatakan, kalau biji gandum itu tidak jatuh dan mati,
ia akan tetap satu biji. Tapi bila ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi sebetulnya penderitaan yang Yesus akan alami, kematian fisik yang Yesus alami sebagai manusia, itu mengakibatkan keselamatan banyak orang, yang digambarkan seperti biji gandum yang jatuh, yang harus mati supaya dapat menghasilkan banyak buah. Jadi penderitaan itu mempunyai tujuan yang tentu penting dan juga begitu mulia di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga kembali menegaskan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dia mengulangi tentang bagaimana proses penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Paulus begitu tegas menegaskan tentang penderitaan Kristus itu. Lalu dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Mengapa Yesus sangat ditinggikan, sangat dimuliakan? Oleh karena dia turun ke dalam dunia orang mati, mengalami penderitaan, mati di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Maka dengan proses atau pekerjaan yang dialami oleh Yesus, maka dikatakan di situ dia diberikan nama di atas segala nama. Dia ditinggikan, ya. Jadi sini kita melihat bahwa tidak ada mahkota tanpa salib, ya. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi penderitaan itu membawa kita untuk mengalami mahkota. Dan di sini, kalau di sini kita memperhatikan bahwa kalau memahami ini, maka sebagaimana poin yang kita lihat, maka Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita untuk menghadapi penderitaan, karena ada kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk kita. Sehingga dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dan ayat yang sampai 6, sebagaimana Paulus katakan dalam pengajarannya, dikatakan begini dalam 2 Timotius 2, 3 dan sampai 6, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dan dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Jadi ujian berat, latihan berat yang dialami oleh seorang prajurit itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi dia. Bahkan juga dikatakan dia tidak memperhitungkan soal-soal kehidupan pribadi, ya. Tapi yang dia pikirkan ialah bagaimana dia menyenangkan atau berkenan kepada komandannya. Karena dengan berkenan kepada komandan, maka dia akan diberikan kemuliaan, yaitu mungkin pangkatnya dinaikkan, ditinggikan, diangkat, ya. Kemudian dikatakan lagi, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di saat seorang olahragawan dia berjuang itu latihan keras, begitu sulit, menderita, dia harus menjaga fisik, dia harus menahan setiap keinginan-keinginan pribadi dalam latihan, bahkan sampai kepada bertanding melawan musuh-musuh yang artinya lawan tanding yang juga memiliki kekuatan yang sama, sehingga begitu dia harus berjuang. Tapi mengapa dia lakukan semua itu dengan sukacita? Oleh karena ada mahkota yang disiapkan untuk dia. Kalau dia menang, maka disiapkan mahkota. Maka sebetulnya penderitaan yang kita alami itu, di saat kita akan tahu bahwa ada berkat Tuhan yang tersedia, maka kita akan dengan sukacita, dengan kekuatan itu kita akan lakukan. Bahkan juga dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, seorang petani pasti berjuang keras. Tapi dengan berjuang keras itu tidak membuat dia lemah, tidak membuat dia mundur, lalu tidak mau mengusahakan lagi. Karena yang dia pikirkan ialah hasil yang akan dia tuai. Itu yang akan membuat hidupnya dan penuh sukacita dalam mengerjakan pekerjaan sebagai seorang petani. Karena yang dia harapkan itu hasil yang berlipat kali ganda yang dia akan peroleh. Jadi disinilah menjadi rahasia untuk kita. Mengapa sebagai orang Kristen harus kita memiliki kekuatan dan sukacita menghadapi? Karena ada mahkota yang disiapkan.
Yang kedua yang kita akan renungkan ialah di saat kita memiliki roh kemuliaan, maka kita akan diberkati dan kita akan berbahagia dalam penderitaan itu. Ya. Jadi tadi poin pertama kita melihat hasil yang akan kita peroleh. Tapi yang kedua di sini adalah bahwa di dalam penderitaan itu sendiri kita akan diberkati dan kita akan berbahagia. Ya. Dan ini tentu bertentangan dengan keadaan biasa. Karena biasa orang menderitakan, mengeluh, susah. Tetapi di sini justru diberkati. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya. Justru dikatakan di sini, di saat kita dianiaya, mengalami penderitaan karena Tuhan Yesus, dikatakan di sini kita berbahagia, ya. Di dalam ayat ini, kalau kita melihat kata yang dipakai kata makarios, ya. Kata makarios itu mempunyai arti yaitu diberkati dan yang kedua berbahagia, ya. Jadi dua kata ini, yang dari kata makarios ini mempunyai arti yang ganda, itu pertama diberkati, yang kedua berbahagia. Nah, dua-dua ini sama. Orang berbahagia karena diberkati. Dia diberkati maka dia berbahagia, ya. Sehingga kalau kita melihat kata berbahagia di sini ialah bahwa di dalam penderitaan itu kamu diberkati, ya. Karena apa? Itu penderitaan yang Tuhan izinkan karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi itu penderitaan yang mulia karena percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam ayat 15, satu peringatan, ya, dikatakan di sini, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Memang ini seringkali kita hadapi, kan? Seringkali orang menderita, ya, karena kesalahan dia, karena kejahatan dia. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan kita kepada sebagai orang percaya, kita menderita jangan karena berbuat jahat, tapi karena berbuat kebenaran, ya. Tapi sangat disayangkan, ada masih banyak orang Kristen yang menderita tapi karena kesalahan dia. Dia masuk penjara karena kejahatan dia. Dikatakan di sini pencuri, pembunuh, pengacau, ya. Dan ini menjadi teguran untuk kita. Bahwa kita sebagai orang percaya, seharusnya kalau kita masuk penjara pun, diadili pun karena Kristus, bukan karena satu perbuatan yang jahat, ya. Sehingga Paulus juga katakan dalam pengalamannya, penderitaan yang dia alami, ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, ya. Jadi sebetulnya di dalam penderitaan akibat Tuhan itu membuat kuasa Tuhan sempurna. Memang bagi Paulus itu satu penderitaan yang dialami, tapi bukan hanya penderitaan fisik sebagaimana penyakit yang dialami, tetapi begitu banyak penderitaan yang dialami, tapi dia tetap bertahan. Sehingga konsep ini berlaku bahwa di dalam setiap penderitaan kuasa Tuhan makin sempurna. Itulah semakin tekun, semakin bersemangat, semakin setia dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi inilah berkatnya. Di saat kita memahami bahwa penderitaan itu karena Tuhan, maka harus dalam hati kita menjadi orang yang berbahagia. Karena kita diberi hak istimewa untuk mengalami akan penderitaan seperti itu. Yang ketiga yang kita akan renungkan ialah bahwa Roh Kudus akan memberikan pengertian sehingga kita memiliki sikap yang siap menghadapi penderitaan. Sekali lagi, Roh Kudus akan memberikan kita pengertian sehingga kita siap. Kita memiliki hati yang siap untuk menghadapi penderitaan. Memang menghadapi penderitaan kadang-kadang orang nggak siap, ya. Karena itu bisa tiba-tiba terjadi. Tetapi seringkali juga kita harus siap, ya, bahwa di saat kita memberitakan Injil itu berarti kita siap untuk menanggung satu risiko, ya. Dan ini Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita.
Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-17 dari firman Tuhan kita tadi. Dikatakan karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Nah, kita lihat ayat 17 bagian A di sini. Dikatakan bahwa penderitaan itu atau penghakiman itu dimulai pada rumah Allah sendiri. Artinya apa? Dimulai dari orang percaya, ya. Nah, disinilah kita mengerti bahwa itu berarti di saat kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka di saat itu juga kita harus tahu bahwa kita akan siap mengalami penderitaan. Apakah itu penolakan, penghujatan, fitnaan, dan sebagainya. Jadi saat kita percaya Yesus itu, berarti di situ kita sudah harus siap bahwa kita akan mengalami penganiayaan atau penderitaan, ya. Kan dikatakan penderitaan dimulai dari rumah Allah, ya. Dari rumah Allah sendiri. Artinya apa? Orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang ada di dalam rumah Allah. Orang-orang memiliki persekutuan dengan Allah. Orang-orang memiliki relasi dengan Allah yang adalah Aba, yaitu Bapa itu sendiri. Sehingga kalau kita memperhatikan pengertian yang Tuhan berikan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang siap, ya. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus juga menyaksikan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, ya. Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, ya. Kepada kita orang percaya, tidak hanya dikaruniakan untuk kita percaya kepada Kristus. Memang kalau hal percaya kepada Kristus, kita semua sudah mengalami bahwa kita sudah dikaruniakan. Tapi firman Tuhan katakan di sini lagi, bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga menderita untuk Dia. Artinya apa? Artinya penderitaan itu juga dikaruniakan kepada kita. Tapi tentu di saat Tuhan memberikan kita penderitaan atau ujian, Dia tidak akan melebihi kekuatan iman kita. Itu kita harus percaya itu. Sehingga karena apa? Di dalam penderitaan itu justru kita akan mengalami berkat Tuhan, ya. Pengertian dari Tuhan, berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan, sebagaimana dalam poin yang kedua tadi, ya. Sekarang poin yang keempat dan yang terakhir. Kalau kita memiliki roh kemuliaan, maka kita akan memiliki iman yang murni dan teruji. Iman yang murni dan teruji. Ayat 17b dan ayat yang ke-18 dari pembacaan kita. Saya akan bacakan 17b. Dan jikalau penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya. Kalau kita memperhatikan poin ini, bahwa dengan ujian itu membuat semakin kita dimurnikan, ya. Bahkan dikatakan di sini, kalau orang yang percaya saja mengalami penghakiman, ya, tantangan penderitaan, bagaimana dengan orang-orang di luar Tuhan? Pasti mereka juga mengalami penderitaan, penganiayaan, tantangan juga. Tetapi pasti akan berbeda, ya. Sebagai orang percaya kita mengalami penderitaan atau tantangan itu karena Kristus. Tapi kalau mereka mengalami penderitaan, kesusahan, ya mungkin karena kesalahan mereka sendiri, bukan karena Tuhan. Itu sesuatu yang sudah berbeda, ya. Dan dikatakan juga melalui penderitaan itu kita makin teruji, makin dimurnikan, sehingga dipakai istilah hampir-hampir tidak diselamatkan. Artinya bukan tidak selamat, tapi begitu tantangan itu bisa membuat seseorang mundur, bisa membuat seseorang tinggalkan Tuhan. Nah, kalau demikian, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Tentu mereka sama sekali tidak akan memperoleh keselamatan.
Mengapa kita masih memperoleh keselamatan? Karena kita memiliki roh kemuliaan. Roh itu akan memampukan kita, sehingga membuat kita semakin teruji. Nah, karena penderitaan itu akan menguji iman kita, sehingga dikatakan dalam ayat yang dalam 1 Petrus 6 ayat yang ke-6 dan 7, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7, Petrus kembali berbicara, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, di sini kita melihat Rasul Petrus berbicara satu hal yang sangat penting, bahwa melalui penderitaan itu iman kita diuji, yang dikatakan di sini yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dan setelah itu dikatakan kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan, ya. Memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Tentu ini bukan diberikan oleh manusia, tetapi ini diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang bertahan. Kan dikatakan ialah pada hari Yesus menyatakan dirinya. Maka orang yang bertahan, dia memiliki roh kemuliaan, ialah dia dimampukan untuk bisa bertahan, dan dia dimurnikan di dalam Tuhan. Maka dia akan menerima puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan sendiri, ya. Sehingga kalau kita memperhatikan untuk emas yang diuji, emas yang diuji dalam kemurniannya itu hanya dalam waktu yang terbatas, ya. Tetapi emas yang sudah dimurnikan itu akan bertahan lebih lama. Sekali lagi, emas yang sedang dalam proses pemurnian itu waktu yang tidak lama. Setelah emas itu menjadi murni, maka emas yang murni itu akan bertahan pada waktu yang lama. Itu menggambarkan bahwa di saat kita mengalami ujian iman kita dimurnikan, itu tidak dalam waktu yang lama. Dalam pergumulan akan lewat, tetapi iman kita yang sudah dimurnikan di dalam Tuhan itu akan terus bertahan dalam kita mengikut Tuhan. Kesimpulan untuk kita hari ini, memiliki roh kemuliaan berarti Roh Kudus memampukan kita serta menguatkan kita, sehingga kita bertahan dan kuat di tengah penderitaan yang kita alami, bahkan dimurnikan dalam iman kita, sehingga melalui penderitaan itu Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan untuk kami. Penderitaan kapan saja bisa datang. Kami rindu supaya Roh-Mu yang kudus, yang adalah roh kemuliaan itu, dapat memberikan kami pengertian, memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan, bahkan memurnikan kami, supaya akhir dari semua itu kami mendapat kemuliaan dari Tuhan. Berkati firman Tuhan, berkati semua kami yang mengikuti firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, dan biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar dapat menjadikan pedoman hidup kita di dalam kita menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Dan kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, atau persembahan lainnya yang sudah saudara siapkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita iringi persembahan kita dengan mengangkat pujian, "Betapa baiknya Engkau Tuhan." Dan biarlah pujian ini sekaligus menutup ibadah kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, roh kita, jiwa kita. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan karena banyak masalah, kesulitan yang sekarang kita hadapi bersama saat ini. Kekuatan kita ialah doa. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita, kita masuk dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang sudah menyatakan diri di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini oleh karena firman-Mu yang telah mengajar kami untuk memahami akan kemuliaan di dalam Tuhan, yaitu penderitaan, pergumulan yang Tuhan izinkan, dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan itu dalam kekuatan bersama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk hamba-Mu Ibu Hedi Tangkere yang ada di Kirgistan. Kami doakan untuk hamba-Mu dalam pelayanannya hari ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong hamba-Mu, Tuhan berkati kerjasama dengan orang-orang lokal ataupun para misionari dan negara lain. Kebutuhan pelayanan hamba-Mu bahkan juga memasuki musim dingin saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga hamba-Mu dikuatkan dan dicukupkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Jawa Tengah, satu wilayah di Indonesia saat ini. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong baik pemerintah daerah di wilayah provinsi ini, pemerintah dari gubernuran sampai kepada semua rakyat wilayah Jawa Tengah. Kami juga doakan untuk gereja Tuhan yang ada di Jawa Tengah, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati. Kami doakan secara khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya di dalam menghadapi akan COVID yang sekarang sedang makin berkembang lagi. Kami doakan supaya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi pemerintah kami untuk dapat menanggulangi akan berbagai krisis ini, khususnya kesehatan ini. Bagi masyarakat yang sudah terpapar, kami doakan Tuhan tolong mereka, jaga, jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang percaya, gereja Tuhan yang ada di Indonesia yang tentu siang malam berdoa untuk bangsa kami, untuk kemajuan. Kami doakan supaya Tuhan berkati, baik pembangunan dalam berbagai bidang di negara kami, baik untuk pembangunan ekonomi, politik, keamanan, bahkan juga pembangunan fisik, spiritual yang sedang digalakan oleh pemerintah. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan untuk keluarga kami yang ada di Indonesia saat ini, mereka yang ada di Tanah Jawa, mereka yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, semua keluarga kami berada. Kami doakan saat ini supaya Tuhan hadir memberkati mereka. Di saat mereka lemah, Tuhan kuatkan. Di saat mereka sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di saat mereka dalam kekurangan, Tuhan, Engkau sumber berkat itu yang dapat menolong dan memberikan kecukupan bagi mereka. Terima kasih Bapak di sorga. Kami doakan untuk pelayanan di Hong Kong ini secara khusus untuk pemerintah Hong Kong dan gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, yang juga di mana sedang terdeteksi ada jumlah penambahan dalam terdeteksi dengan virus ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong usaha pemerintah dalam berusaha untuk menekan angka penyebaran ini.
Gereja Tuhan di Hong Kong, kami juga berdoa supaya Tuhan berkati. Orang-orang percaya, kami doakan Tuhan berkati. Juga belahan bumi yang lain yang juga sedang dalam keadaan krisis, baik itu Amerika, Australia, dan juga di India, bahkan di Turki, juga di Israel, dan di beberapa tempat, dan di Afrika, di Eropa. Kami doakan supaya Tuhan tolong, sehingga situasi yang sulit ini menjadi cara Tuhan, di mana banyak orang boleh datang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk kerjasama dengan gereja lokal di Hong Kong, supaya Tuhan juga berkati pelayanan GMKIH baik di Hong Kong, di Macau. Kami doakan supaya Tuhan menolong, Tuhan berkati baik jemaat yang di Hong Kong, di Macau. Tuhan memberkati mereka semua. Kami doakan untuk kebutuhan pelayanan kami sepanjang bulan ini. Untuk memasuki bulan yang akan datang, kami tetap menantikan dari tangan Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber segala berkat kami. Kami doakan untuk program pelayanan, untuk usaha mencapai jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga ada jiwa yang Tuhan selamatkan melalui pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini dalam merayakan untuk hari di mana terjadi pembunuhan besaran di Polandia. Kami juga berdoa supaya situasi ini menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan bahwa penderitaan, tantangan kapan saja kami bisa alami. Tuhan tolong kuatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan memberkati supaya semua persembahan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, akhirnya atas nama GMKIH kami mengucapkan selamat hari Minggu. Dan kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.